Allah memberikan kepadamu warid. Warid itu adalah ilmu pengetahuan atau perasaan dalam hati sehingga bisa kenal, yakin kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu warid. Dan itu pemberian Allah. Jadi kalau orang oleh Allah diberikan ilmu, kemudian perasaan makin yakin ke Allah, ya, kenal dan makin yakin, ini nikmat yang besar. Supaya apa? Allah memberikan rasa kepada Allah, di antaranya adalah supaya menyelamatkan kita dari cengkraman benda-benda dan membebaskan dari segala kemelekatan di hati selain Allah. Begini hadirin, siapapun yang belum yakin kepada Allah, dia pasti dua, roja, harap, dan khaufnya kepada selain Allah. Jadi kalau orang belum mengenal Allah, dia akan berharap kepada selain Allah. Kepada orang, dia akan bersandar kepada usaha, bersandar kepada tabungan, gaji, bersandar kepada makhluk, orang tua, mertua. Kalau pedagang akan bersandar kepada pembeli. Semakin bersandar kepada selain Allah, semakin tidak tenang hidup ini. Ini digaris bawahi, ya. Jadi apa yang membuat hidup tidak tenang? Pasti bersandar kepada selain Allah. Kenapa? Karena yang disandari itu tidak bisa dipegang. Walaupun janji, kalau Allah tidak takdirkan, tidak terjadi. Dan yang disandari itu pada intinya adalah tidak ada daya kecuali Allah yang menguatkan. Oleh karena itu, kalau orang diberikan oleh Allah ilmu tentang Allah, nanti cirinya dia akan lepas tuh bersandar dari makhluk. Dan ini bahagia. Contoh, karyawan lepas bersandar dari gaji, dia tenang walaupun gajinya sedikit, karena dia tahu rezeki itu Allah yang ngatur dan tidak harus terlacak oleh kita datangnya rezeki. Yang mau pensiun tenang karena dia tahu rezeki itu Allah yang ngatur. Banyak yang mau pensiun stres karena sandarannya gaji. Pedagang, kalau sudah yakin Allah yang membagi rezeki, dia tidak cemas dengan ada pedagang yang sama di kiri kanannya, karena tahu rezeki dia itu tidak akan pindah ke kanan, tidak akan pindah ke kiri. Dia juga tidak akan menjilat dalam tanda kutip ke pembeli, ya. Dia lempeng saja karena dia tahu pembeli itu hanya nganterkan apa yang Allah berikan kepadanya. Jadi dia tidak ada sumpah palsu, tidak ada muji-muji dagangan, tidak ada menjatuhkan dagangan orang lain. Buat apa? Allah yang menggerakkan rezeki. Ini pentingnya hadirin. Jadi dia berakhlak mulia dalam dagang itu. Jodoh, bagi yang yakin jodoh itu yang ngatur Allah, dia nggak cemas dengan penampilan dirinya. Wah, saya kurang cakep. Tidak ada kaitan. Badan ini ciptaan Allah. Tidak ada kaitan wajah dengan jodoh. Wajah yang bikin Allah, jodoh yang ngatur Allah. Kalau hanya yang cakep yang nikah, model kita gimana? Kan? Betul? Itu yang lumpuh ada jodohnya, yang tunanetra ada jodohnya, yang tunarungu ada jodohnya. Karena yang ngatur jodoh adalah Allah. Maka dia tenang. Waduh, umur saya sudah kepala 3, mau kepala, pundak, lutut, kaki, sama saja. Yang ngatur adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Musim mutasi di kantor atau apa, udah yakin saja, tu'til mulka man tasya, Allah yang ngatur. Jadi ajak saja, wah nanti mutasi mah enggak, terserah Allah. Yang penting saya dapat amanah yang barokah. Mau dinaikkan, mau diturunkan jabatan, tenang, dan jabatan mah nggak ada kaitan dengan rezeki dari Allah. Bisa jabatannya dinaikkan, uang gajinya ditambah, kebutuhan ditambah oleh Allah. Bisa tekor tetap. Ya kan, gaji segini nyicil motor, ditambah rezekinya nyicil mobil, nyesek. Tidak semua pengen nyicil mobil nih, contohnya ada kan nggak pengen nyicil mobil kan, boro-boro kepikir juga, nggak jelas penghasilannya, ya. Oh,
Jangan lupa hadirin, salah satu bentuk penderitaan di dunia itu banyak keinginan. Nah, orang yang ke Allahnya bagus nggak banyak keinginan, karena tahu bahwa Allah sudah tahu keperluannya. Banyak orang yang hidupnya menderita oleh keinginan. Dikasih nikmat, inginnya segini, nyesek. Nah, tenang, gak usah pengen mobil deh, sepeda juga belum kebeli ya. Nanti ada kok pada waktunya. Serius. Kalau hidup, ya. Tentang punya anak. Kalau sudah yakin Allah yang menciptakan anak, Masya Allah, tenang. Kenapa belum hamil aja? Siapa tahu belum siap jadi orang tua. Pas diperiksa ada sakit, berobat yang syar'i. Tapi dah yakin jadi tidak jadi anak mah Allah yang menentukan. Wah, ada yang tidak punya anak nih, ada yang tidak berjodoh, tidak apa-apa. Siti Aisyah juga tidak punya anak, tidak berkurang kemuliaan.